Kaji kita pada subuh hari ini dengan bersama-sama baca umul kitab suratul Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Selanjutnya pada Bapak Ustaz disilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna sayyidina Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Yang ulun hormati para alim ulama, guru-guru agama, para asatiz wa asatidah, tokoh-tokoh masyarakat, pengurus Masjid Al-Furqan, bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah salat subuh dan jamaah ta'lim pada pagi hari ini yang sama-sama mudah-mudahan diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala rahmat dan maghfirahnya. Yang pertama-tama, marilah kita bersama-sama memanjatkan puja dan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena di pagi yang ke-8 ini kita masih diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kesehatan, diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kekuatan baik untuk melaksanakan kewajiban kita yaitu salat subuh berjamaah ataupun melaksanakan aktivitas-aktivitas kita termasuk juga mengikuti kajian ta'lim yang dilaksanakan pada pagi hari ini. Apapun permasalahan hidup kita, apakah hari ini kita lagi sakit hati, apakah hari ini kita lagi bertengkar dengan suami atau istri, atau apapun masalah yang kita hadapi, apakah berkaitan dengan ekonomi, terlepas dari semua itu, karena kita diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala mampu bernapas, maka berarti ini tidak lain adalah anugerah yang luar biasa diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, salawat dan salam kita haturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan nanti kita mendapatkan syafaat dari beliau. Amin. Amin ya rabbal alamin. Yang ketiga, ulun mengucapkan terima kasih kepada takmir masjid dan takmir Ramadan Pak Haji Tarmizi yang mempercayakan kepada ulun untuk menyampaikan tausiah agama pada pagi hari ini. Ulun mohon maaf Ustaz, ini suara lagi suak ujarun. Padahal hanya seminggu bulan puasa. Ini entah karena di mananya kah maka timbul suara hendak hilang gitu nah. Hendak kada urun turun nih tadi ngalih pulang sudah kontraknya jarang. Timbul bingung kurang jamaah ya kalau lah mau kada mau. Jadi seadanya bisa ulun ucapkan pada pagi hari ini. Mudah-mudahan suara baik nah. Bapak Ibu yang ulun hormati, ada hadis populer yang sering kita baca
Dan mungkin barangkali kita sama-sama sudah mengetahui salah satu dari redaksi hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu berbunyi, lis-shaimi farhatani. Orang yang berpuasa itu mendapatkan dua kegembiraan, mendapatkan dua kesenangan. Yang pertama farhatun inda fitrihi, yaitu bahagia, senang ketika dia berbuka dari puasa. Yang kedua wa farhatun inda liqa'i rabbih, yaitu dia senang ketika bertemu dengan Tuhannya. Terkadang hadis ini nyaman kita baca, tapi mungkin memahaminya ulun, termasuk ulun sendiri agak sulit memahaminya. Apa yang dimaksudkan wa farhatun, terutama senangnya kita lagi berpuasa ini ketika menghadap atau bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Apakah segitu-gitunya kita bisa bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala? Pertanyaan yang harus kita jawab itu seperti itu. Nah, sebelum sampai ke situ, izinkan ulun bersama-sama kita mengkaji apa yang dimaksud dengan farhatun inda fitrihi. Orang yang berpuasa, lis-shaimi. Jadi yang dimaksudkan di sini adalah isim fa'il. Isim fa'il itu adalah pelaku atau orang yang suka atau pekerjaannya atau profesinya itu adalah sehari-hari, atau orang yang rajin berpuasa. Itu barangkali kayak itu pemaknanya. Orang yang rajin berpuasa itu akan mendapatkan dua kegembiraan. Yang pertama kegembiraan ketika farhatun inda fitrihi, yaitu ketika dia berbuka puasa. Para ulama mengartikan farhatun inda fitrihi itu bersifat duniawi. Kalau ulun lebih cenderung menyatakan itu adalah sifat farhatun jasadiyah, kesenangan jasad kita. Karena apa? Ketika kita berbuka puasa, kita apa jar orang tuh gegayahap, bahasa Banjarnya gegayahap, nah melihat ada cendol, ada es, ada macam-macam. Pokoknya saking handaknya kita makan itu Bapak Ibu samejaan tuh kalau kita masukkan ke dalam parut. Nah kayak itu nah modelnya. Wa farhatun inda fitrihi itu adalah kebahagiaan jasadiyah, kebahagiaan jasad kita. Karena kita di saat itu seharianan penuh kita berpuasa menahan lapar dan dahaga kita. Lalu kemudian ketika kita hendak berbuka, betapa gembiranya hati kita menyantap hidangan ini tadi. Itulah ke pasar Ramadan, dari hujung pasar sini sampai hujung sana sebertan ditukar. Nah, membawa kaca kantongan, kadang yang sebelah kiri, sebelah kanan juga ada kantongan. Apa isinya? Macam-macam. Pokoknya waktu melihat makanan ini tadi, berataan pokoknya masuk kena. Awas ikan. Pokoknya itu nah bahasanya kita. Ini adalah keinginan kita. Lalu ketika kita memasukkan sesuatu yang ada di hadapan kita ini tadi, betapa gembiranya hati kita, betapa bahagianya hari kita waktu itu, karena kita mampu makan. Lalu kemudian kita mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Ya Allah, ulun hari ini seharianan berpuasa, seharianan menahan lapar dan dahaga, tapi alhamdulillah, nah ini kawak makan pulang. Teringatlah kita dengan orang lain. Betapa bahagianya kita walaupun yang makanan-makanan yang ada di hadapan kita belum kita makan cukup dengan air putih yang kita minum, masukkan ke dalam mulut kita, masuk ke dalam perut kita, bahagia sekali kita. Teringatlah kita dengan orang lain. Ada orang lain yang tidak makan, ada orang yang lain tidak minum seperti
yang kita rasakan saat itu. Maka disitulah Bapak Ibu timbullah rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah, nakai, bangai, bangai gitu nah. Lain bangai itu mana sungai kalau ada banyu sungai, sungai apa bangai ya kan. Alhamdulillah banglah, alhamdulillah dinglah, kakaklah. Hari ini kita kawa makan minum pulang. Kita makan dan kita kawa minum ini, yang tadi siang kada makan kada minum itu bukan berarti kita kada ada apa-apa. Kada. Kita itu bisa apa-apa, tapi karena kita bisa makan minum itu karena kita puasa. Lihat orang lain, ada orangnya kada kawa makan kada kawa minum. Buktinya mana? Nah, buktinya apa? Pertama, orangnya berduit, Pak. Kayak Pak Haji Tarmiji ini berduit. Dari Muhasidin aja kelihatan berduit gitu kan. Sehat, dia awak sehat, berduit, nyaman bawa makan aja. Tapi ada orang yang berduit, berisi harta, yang dimakan apa? Hingga banyu putih warahnya kalau dimakannya. Kenapa? Masuk apa gorengan jadi penyakit. Jar disuruh dokter kada boleh makan gorengan. Nah, sudah hilang sudah gorengan. Ada wadai basah, betakun pulang lawan acilnya. Nah pegarang campuran acil santan, kada kawa aku makan santan. Nah, apalagi macam-macam. Daging apa ini? Daging sapi. Waduh, apa jangan dipaksa menaguk obat berdahulu. Apa-apa aja ternyata imbah kita melihat itu pertama, orangnya berduit tapi ternyata tidak bisa makan apa-apa. Lalu kita yang masih bisa makan apa-apa macam-macam ini, apa aja masuk ke dalam mulut kita. Alhamdulillah dengan kita masih kawa makan. Ada juga kita melihat orang lain, kita teringat lagi orang yang tidak bisa makan apa-apa. Karena apa? Karena duitnya kadada. Hendak makan daging kadada, apalagi daging kambing guling. Soalnya bonpian bu makan kambing guling. Makan kambing, imbah tuh beguling lagi. guling. Ulun gini hanyar aja tahu aja yang kambing guling tuh kayak apa? Ulun kira kayak apa? Oh sekalinya kambing itu diputar-putar ulang. Nah, itu. Melihat baikungan. Imbah dapat makan harus sejimpil dua jimpil jadi dari orang sekalinya. Nah, kayak itu kambing guling. Ujar orang tuh hanya melihat, suah melihat. Nah, itulah kegembiraan kita ketika kita berbuka puasa ini tadi, kita merasakan bahwasanya yang tadi kita lakukan ini adalah perintah Allah Subhanahu wa taala. Kita tidak makan, kita tidak minum itu karena Allah Subhanahu wa taala. Tetapi ketika kita makan minum ini, lalu kita teringat dengan perjalanan hidup kita dahulu. Teringat lagi perjalanan dengan apapun, teringat dengan perjalanan orang. Makanya masalah makan dan minum itu pun di hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu pernah Rasulullah itu mengatakan, ujar Rasulullah maknanya itu nanti kata Allah Subhanahu Wa Taala di alam akhirat nanti berkata kepada umat manusia, ya ibna Adam, ujar Allah di hari kiamat nanti Bapak Ibu, yang diucapkan oleh Rasulullah, wahai anak manusia, istat'amtuka fala tut'imni. Dulu waktu di dunia saya minta makan kepada engkau, tapi engkau tidak memberikan makanan itu kepadaku. Ujar manusia, ujar kita ini nanti di akhirat mengatakan, menjawab apa yang dipertanyaan Allah Subhanahu wa taala. Ya Rabbi, kaifa ut'imuka, bagaimana kami bisa memberikan makan kepada engkau, wa anta rabbul alamin, sementara engkau adalah Tuhan Maha Kuasa. Kada mungkin Tuhan itu makannya kalau palah. Tuhan itu bisa makan, kada mungkin. Kalau dalam kayak apapun lah, asa kada mungkin. Siapapun orangnya pasti percaya bahwa tidak mungkin Allah itu bisa makan.
Tapi apa maksudnya di sini? Bahwasanya Allah Subhanahu wa taala, lau alimta anna abdi fulanan, seandainya kau ketahui bahwasanya hambaku yang bernama fulan istat'amtuka, minta makan kepada engkau. Ada orang hendak minta makanan ke kita nih. Fala tut'imhu, tapi engkau tidak memberikannya. Nah, itu ternyata yang dimaksudkan Allah Subhanahu wa taala tadi. Dahulu ujar Allah, aku minta makan lawan ikam, tapi engkau tidak memberikan. Maksudnya adalah Allah Subhanahu wa taala mengatakan itu, ada hambanya yang bernama fulan pernah datang minta makan kepada kita, minta minum kepada kita, minta obati dengan kita, minta kepedulian kepada kita, tapi tidak kita peduli dengan orang yang lagi sakit itu tadi. Lalu ujar Allah, seandainya, ini maksudnya, engkau berikan makan kepada dia, lau at'amtahu, seandainya engkau memberikan makan kepada orang tadi, lawajadtahu indi, maka lawajadtani indahu, niscaya engkau akan mendapati aku di sisinya. Jadi Bapak Ibu, kalau kita ingin bertemu dengan Tuhan, bahasanya kayak gitu. Kalau ingin ketemu dengan Allah Subhanahu wa taala, maka berikan makan kepada orang yang membutuhkan. Obati orang yang lagi sakit, tengok orang yang lagi sakit, berikan minum kepada orang yang membutuhkan. Maksudnya apa? Kok kita bisa menemukan Allah Subhanahu wa taala di waktu orang sakit? Kita bisa menemukan Allah Subhanahu wa taala ketika kita menengok orang sakit. Kita bisa menemukan Allah Subhanahu wa taala ketika kita memberikan makan kepada orang yang membutuhkan. Kita bisa menemukan Allah Subhanahu wa taala ketika kita memberikan minum kepada orang yang kehausan. Maksudnya apa? Itu nah. Misalnya nih, ada tetangga kita sakit. Kita datang ke rumah sakit menengok dia. Bahasa Banjarnya menjanguk. Melihat. Alih. Orang Banjar malah yang bawa menjanguk. Alih haikam latoh. Bahari. Waktu semalam, waktu belum garing. Ma'ai bungasnya di kiamne. Gantengnya. Setiap cewek yang lewat, nah, bakulih. Melihat. Karena apa? Bakulih bejauh. Bakulih bejauh. Bakulih bapak rak sarik. Ya Allah. Sarik laki. Dahulu waktu sehat, nah, muha kancang, mata nah bagus, calak mata nah, kaning nah bajejer, hidung mancung. Imbas sudah sakit napa? Nah, pipi kimpos, mata tak dalam, hidung bertambah mancung, asa memberi takutan melihatnya. Yang dahulu asalnya orangnya ganteng, sehat walafiat, atau mungkin bebiniannya juga ibu-ibunya mah bahari putih mulus, pipi dikauding lah karena skincare. Itu. Kancang, bibir memerah, nah alis kaning, nah betulis kaning. Oh ini kaningnya kada ada lagi. Kenapa? Kaningnya habis dilarap bu. Waktu sakit ternyata apa? Yang kita miliki, yang kita punyai waktu sehat itu tidak ada harganya lagi. Amas 1 kilo 2 kilo di tangan bu, pacangan hilang. Ujar yang laki, ding, kita nih di rumah sakit. Kenapa kak? Kadang ngalih nak amas tepacul jadi lah. Pacul jadi lah. Karena kalau abang nih kadang melihat datang orang kada bertanggung jawab masuk ke rumah sakit, diambil orang, kai, han bu belum mati, hidup aja sudah dipacul. Belum kita mati bu sudah dipaculakan orang. Ujarnya lagi, amun dikau berdahulu pacaran ke orang lain aku. Ini maaf ini begayaannya bu. Kita berdoa-mudahan kita panjang sehat walafiat, amin. Panjang umur maksudnya. Nah, ketika kita menengok orang sakit ini tadi, kita menemukan Allah Subhanahu wa taala, disitulah ternyata kehidupan kita tidak ada punya arti apa-apa.
Ketika kita sudah sakit, kita tidak bisa apa-apa. Kekuasaan yang kita miliki, harta yang kita miliki, rumah yang kita miliki, jabatan yang kita miliki, gelar yang kita miliki, itu tidak ada apa-apanya. Ketika kita sudah sakit, semuanya itu adalah terputus dari diri kita. Disitulah kita menemukan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Disitulah kita, maksudnya bukan bertemu melihat, oh itukah Allah, lain. Maksudnya ternyata hidup kita ini berakhir begini. Ternyata hidup kita ini kada ada apa-apa. Nah, setelah kita menengok orang sakit tadi, timbullah rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sama juga dengan berpuasa ini tadi. Ketika kita berbuka, kita ingat dengan orang yang ada yang saat ini kada kawa makan. Kita ingat dengan orang yang saat ini kada kawa minum. Oh, dahulu hidup nyaman, kada puasa-puasaan. Maka saat inilah, saat kita masih bisa, saat kita diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kemampuan, maka kita gunakan waktu kita semaksimal mungkin, termasuk hadir di majelis ta'lim kayak ini. Inya bu ai pak ai, kadang yang kita kayak ini aja, siapapun itu butuh cas, kayak HP itu nah, amun kada di cas tahu lah, cas charger bahasa orang itu nah, kada di cas itu hilang sinyalnya, ya kada yang hilang nah, kada kawan apa-apa itu. Karena apa? Ya karena kada diisi. Siapapun orangnya memang butuh diisi. Aku setai abahnya mah isi terus, aku seban malam jangan lain pulangnya isian yang itu. Isinya isi ilmu pengetahuan, isinya adalah motivasi beragama. Itu yang kita butuhkan di setiap hidup kita ini. Karena kita ini al-iman yazid wa yanqus, itu setelah kadang-kadang iman kita ini bertambah, kadang-kadang iman kita itu berkurang. Tak kena laki ini sayang, nah katujuh memusut-musut sama adingku sayang, biniku bidadariku segala apa. Wah, asa kayak apa bini ini, oh bertambah semangat. Kada ingat tuh bang, siap nah giat ke dapur berhemat. Kenapa? Karena hati lagi senang. Tapi misalnya melihat laki kada heran-heran, waduh hai, hati kayak asa dikurukut bidawang tuh. Lalu apa iman tuh asa berkurang, kakak ini. Anjir. Nah, dulu melihat di TikTok boy. Ya, bini ini penyemburu benar, jualan laki, gitu kan. Datang orang menyuruh makanan, Nah, ajarnya laki, lihat bu ekspresi ulun bu. Nah, kayak gitu nah. Modelnya isyaratnya kata, bu unggut, nah sambil tersenyum waktu orang datang menyuruh makanan. Makasih mbak, gitu. Makasih ya. Tersinggung aja bini. Keingatan di rumah, setiap bini menyuruh makanan kada heran-heran laki. Mbak orang menyuruh, bini mbak unggut-unggut. Yang laki, napa aja disuruh bini tak asik ya laki ini melihat HP. Kakak itu modelnya. Itu hanya tadi malam mulun melihat di TikToknya itu. Itu lah. Ternyata merasakan yang itu penting juga lah. Pak lah, Bapak menghargai orang menyuruh itu penting juga. Seperti itu. Kita kembali kepada permasalahan. Jadi bahagianya hati kita itu ketika fitrah, ketika kita berbuka puasa, lalu kemudian kita bersyukur atas nikmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Disitulah hilangnya rasa sombong kita. Disitulah hilangnya rasa-rasa kita lebih tinggi daripada orang lain. Kita memang berduit, kayak itu nah. Tapi dengan bisa merasakan rasa sakitnya orang lain, maka kita menggunakan duit kita ini, menggunakan harta kita ini untuk kebaikan bersama. Bukan piannya kelebihan duit itu, coba bari yang siapa kira-kira? Ada anak orang yang tidak mampu sekolah, ada anak orang yang tidak bisa bayar SPP, cari dibayarkan, maka insya Allah disitulah yang luar biasanya. Dari mana kita dapatkan? Dari pelajaran yang kita lakukan dengan melaksanakan ibadah puasa ini. Yang kedua,
Wa farhatun 'inda liqa'i rabbih. Senangnya orang berpuasa itu ketika dia bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Para ulama mengatakan ini adalah yaitu kaitannya dengan akhirat. Yaitu nanti ketika kita mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala, ujar kakak itu. Tapi ulun memahaminya agak berbeda. Wa farhatun, sukanya kita ini karena kita melakukan berpuasa lalu bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala, itu maksudnya adalah farhatun rohaniyah, kebahagiaan rohani spiritual kita. Dengan mengadakan ibadah puasa ini, kita akan mendapatkan kebahagiaan spiritual. Apa yang dimaksudkan dengan kebahagiaan spiritual itu? Yaitu kebahagiaan rohani kita. Rohani itu bisa kaitannya pertama adalah emosional. Emosional itu bukan maksudnya pemarahan, penyarikan itu ada. Maksudnya adalah kita cerdas mengelola emosi kita. Dengan berpuasa, kesimpulannya kayak itu. Kita akan cerdas mengelola emosi kita. Itu pertama. Dengan berpuasa kita cerdas mengelola emosi yang kita miliki saat ini. Coba Bapak Ibu, amun ngarannya orang penyarikan itu tatap penyarikan. Orangnya penyinggungan, tatap penyinggungan. Sholat dia tagipak orang aja, pots, langsung keluar silat. Nah jurus, bebujur nah, kenapa kalahi kah? Oh kakak itu kan, udah orang tersinggul aja, kada sengaja orang. Karena orangnya penyarikan. Tapi dengan berpuasa maka disitulah orang nanti ketika dia bisa mengambil pelajaran dengan berpuasa ini tadi, maka dia bisa mendapatkan farhatun rohaniyatun, yaitu kebahagiaan spiritual. Salah satunya mampu mengelola emosinya. Kan makanya itu. Jadi ajaran berpuasa itu sangat relevan sekali dengan kehidupan kita saat ini. Kalau ingin kita tumbuh lebih arif, kalau ingin kita lebih bijaksana, kalau ingin kita lebih dewasa, maka sering-seringlah kita berpuasa. Coba dengan berpuasa nih, sudah lapar, sudah haus, di rumah itu misalnya kita kada kawat salah tagatuk, kada kawat salah sedikit marah. Akhirnya marah itu bisa menghilangkan bahkan membatalkan puasa. Bujur lah Ustaz. Iyalah. Berkurang paling kada Ustaz lah. Berkurang ibadah puasa. Bukan ibadahnya, pahalanya ya kalau pahala kita akan berkurang. Jadi dengan berpuasa ini tadi lalu kemudian kita menyadari hendak sarik, langsung bertahan. Ambil napas panjang-panjang. Buat tak kantot sekali orangnya. Kalau lawasan menahan napas akhirnya. Kenapa maksudnya ambil napas ini? Menahan gejolak yang ada di dalam dada ini tadi. Supaya apa? Supaya tidak tak keluar macam-macam dari mulut kita. Al-muslimu man salimal muslimuna min lisanihi wa yadihi. Orang yang muslim itu adalah orang muslim lainnya itu selamat dari lisannya dan dari lidahnya. Kita ini beratur menggunakan kata-kata. Kada sembarang sambat, kada sembarang ucap, baik mengata-ngatai ataupun apa-apa saja. Beratur menggunakan kata, akhirnya orang lain pun tidak terganggu dengan ucapan kita. Dengan mana kita bisa mendapatkan itu? Salah satunya adalah pelajaran dari berpuasa ini tadi. Lalu kita atur kata-kata kita, jangan sampai. Lalu kemudian emosi kita atur. Bagaimana supaya walaupun kondisi kita marah, walaupun kondisi kita tidak nyaman hati,
tapi kata-kata yang keluar dari mulut kita masih tetap adem ayem. Padahal dalam hati kita itu bergejolak kayak dalam api neraka itu namudahnya Bu Ai. Jika kawa ditumpahkan tuh langsung terbakar orang di sekitar kita itu. Tapi karena kita bisa mampu mengatur, mengelola emosi kita, akhirnya teratur. Aku Ustaz kada kawa. Amun lagi sarik itu harus kusarik akan. Bila lagi marah itu harus kutumpahkan. Bila kada kutumpahkan garing aku. Nah, karena apa? Karena orangnya terbiasa kayak itu. Tapi ketika kita sudah terbiasa menahan diri, insya Allah kada pacaran garing. Tapi justru kita sehat walafiat. Insya Allah seperti itu. Bah Ustadz kayak Pak mampu aja lah kayak itu juga Ustadz. Ya belajar ya ulun gitu belajar juga. Bah sama. Oh ya. Nah kadanya kayak itu Bang itu nah sama-sama kita memperbaiki diri. Ulun gin sika juga sama aja ngarannya kita manusia. Hidung masih sama pada di bawah, mata sama pada dua, perasaan sama-sama juga, batis sama dua, tangan sama dua, berarti sama aja siapapun orangnya. Tapi kita sama-sama belajar. Mendewasakan diri kita bagaimana supaya baik dari tutur kata kita itu pas diucapkan. Dari mana kita dapatkan itu? Seperti yang ulun katakan tadi, tidak lain adalah dari puasa. Maka disitulah setiap tahun kita melaksanakan ibadah puasa ini Bu Ai, Pak Ai. Paling tidak ada satu yang berubah dalam diri kita ini. Yang tahun lalu orangnya penyinggungan. Kada kawa salah sedikit. Ada tetangga lewat kada melihat. Nah, sepeda motor. Helm betutup. Helmnya pakai ribbon pulang. Lalu melihat tetangga sebelah, dasar jauh bisi tetangganya itunya. Kada cangang-cangang lalu merawa-rawa aja senyum aja kada kayak orang nak senyum nan helm betutup kayak itu. Ujarnya ampun yang sepeda motor pakai helm tadi, aku tak kurihing tak kurihing juga Pak, tak kurihing dalam mana? Dalam helm mana melihat orang juga. Kayak itu tuh. Tapi ngarannya kita nih penyinggungan nih, yang si ulun berkisah dari sisi yang penyinggungan lah gitu. Yang sisi penyinggungan nih kayak apa tetapnya dasar kada baik lah lo. Hanyar orang kada melihat gue. Maka dengan berpuasa di tahun ini kayak apakah kelakuan tetangga, sarahnya kayak itu nah. Penting mungkin inya kada nyadar kalau mungkin tak kurihingainya, tapi inya itu betutup helm. Lain helm yang ulun ini kan ulun ini helim. Helim ulun nih. Bulah kita perilaku tuh kadang-kadang kayak itu. Kadang-kadang kita tidak nyadar. Bermobil lewat tetangga, lewati rumah tetangga, apalagi kayak di perumahan di belakang sini kan rapat rumah. Nah, kita bermobil. Kita dari dalam nih kawan melihat orang lain di luar, tapi orang dari luar tuh kadang melihat kita biar tak uji hinggi kita gitu kadang melihat orang Bu Ai nah maka berarti kita jangan bayang memicik ya cik picik seret beturun kaca Ibu Pak kayak itu. Nah jadi setiap tahun kita selalu harus ada perubahan Bapak Ibu, harus ada perubahan dalam diri kita. Kayak apa supaya ada perbaikan di dalam diri kita. Kalau misalnya tidak ada perbaikan, maka berarti sangat rugi sekali kehidupan kita ini. Nah, paling kada ada satu tahun ini, tahun semalam penyinggungan, tahun ini kada lagi. Tahun kemarin itu pemarahan. Pemarahan itu maksudnya kada kawa salah sedikit langsung marah. Maka tahun ini kita upayakan kadang yang langsung cepat marah. Siapa itu? Baik kita sebagai suami, baik kita sebagai istri, baik kita sebagai anak, baik sebagai orang tua. Orang tua ini memang juga mohon ampun maaf, memang harus tambah arif. Kayak Pak Ustadz ujar. Nya ada Pak Ai orang Pak Ai kayak Pak Ustadz.
ulun besi kuitan tuha benar penyarikan teh kada kuasa sedikit kami bapak betakun bapandir lawan bini napa yang disambali hari inilah yang ini itu pang yang ini itu nah yang ini itu pang disambali tak singgungnya aku itan di dalam kamar aja kenapa yang ini itu dikira tuh menunjuk yang ini itu pang jadi dikira kayak itu nah kayak apa kayak ini Ustaz tay diajar ulun lah Ustaz Abdul Samad kah bocap lah orang tua itu kayak Al-Quran buruk bujur lah ternyata ya orang tua itu kayak Al-Quran buruk. Al-Quran buruk itu dibaca kada kawa, dibuang berdosa, dipakai kada kawa lagi, dibuang berdosa. Jadi apa? Dia makan dia. Apa jarsidin diam. Kayak itu lagi kita menanak selamat. Harusnya teorinya itu kan kayak ini. Harusnya teorinya itu semakin kita tuha semakin arif, ya kan lo? Jelas saya Ustaz arif, ngaran ulun sudah arif. Harusnya teori itu semakin tuha kita semakin matang, semakin bisa memaklumi, semakin bisa tasarahnya aja lagi berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Harusnya kayak itu. Tapi ngarannya faktor manusia. Ulun membaca teori psikologi. Kalau laki-laki, semakin tua itu semakin memiliki ketergantungan. Bu Aihan, itu Bu Ai, semakin memiliki ketergantungan. Dulu waktu masih muda, laki-laki itu bisa mandiri, bisa kesana kemari tanpa harus ditemani oleh siapapun. Tapi ketika semakin tua di atas umur 50, 55, itu semakin memiliki ketergantungan, selalu minta kawani. Ini ujar, ini kan teori ulun mau ucap ini ada tahu bujur kadangnya. Coba buhan pian besi laki yang sudah umur 60 tahun. Apakah penyinggungan kah orangnya semakin ketergantungan kah memiliki misalnya anak kasana kamari minta kawani. Misalnya kada pilih rawa hari-hari tersinggung sidin. Tapi kalau perempuan Bapak Ibu, perempuan itu waktu masa kecil sampai masa usia dewasa, dia itu malah ketergantungan dengan suami. Tapi imbah usia di atas 50 tahun, maka perempuan itu kuat, tidak membutuhkan pasangan, kemana-mana aja kawas saurangan. Bocor lah, Bo. Makanya, jadi jangan disalahkan. Bila ibu-ibu itu meninggal lakinya, jarang hendak menikah lagi. Ya. Tapi amun laki-laki, Bu Ai. Oh, kadang menaksakan. Karena apa itu teori psikologinya kayak itu, Bu Ai. Itu. Bapak Ibu sekalian, karena waktu kita sudah sampai. Mudah-mudahan kita bahagia teruslah. Mudah-mudahan kita bahagia. Bahagianya karena kita mengambil pelajaran hikmah dari melaksanakan puasa ini tadi. Kalaupun ada masalah yang dihadapi yang ulun sampaikan ini tadi, cukup sampai di sini masalahnya. Jangan dibawa ke dalam rumah. Yang bakal hidup laki bini kena leh. Mudah-mudahan kita selalu diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita diberikan umur yang panjang oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan dosa-dosa kita, dosa-dosa kedua orang tua kita, dosa-dosa pasangan hidup kita, baik suami atau istri kita, dosa-dosa anak-anak kita, dosa-dosa saudara-saudara kita, kerabat kita, kaum muslimin dan muslimat diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan anak-anak kita menjadi anak yang soleh, solehah. Mudah-mudahan rumah tangga kita rukun rohoi rahayu. Mudah-mudahan kalau ada di antara kita lagi sakit segera disembuhkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kalau ada di antara kita lagi terlilit utang piutang segera bisa melunasi utang itu dengan cara Allah Subhanahu wa taala berikan jalan untuk melunasinya. Mudah-mudahan segala kesulitan hidup kita dapat kita hadapi dengan baik. Mudah-mudahan segala hajat dunia dan hajat akhirat kita dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan
ketika kita menghadap Allah Subhanahu wa taala nanti dalam keadaan siap dan husnul khatimah. Amin 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 ya rabbal alamin. Wa ala hadhihi niyyah wa li kulli niyatin salihah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin amin bismillahirrahmanirrahim alhamdulillahi rabbil alamin assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma ighfir lana warhamna wajburna warfa'na warzuqna wahdina wa'afina wa'fu anna. Allahumma yassir lana umurana ad-dunyawiyyah wal akhirawiyyah. Allahumma qdi hajatina waqdi hajatina waqdi hajatina bihaqqi nuri nabiyyika Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yunin waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu bapak rahimahullah, demikianlah tausiah agama yang disampaikan oleh Bapak Ustaz Profesor Dr. Haji Abdul Halim Maki. Namun sebelumnya kami ucapkan jazakallahu khairan katsir kepada beliau. Mudah-mudahan apa yang disampaikan beliau tadi dapat menambah keimanan serta ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, dan mudah-mudahan kita mendapat menjadi orang yang pandai bersyukur terhadap sekecil apapun nikmat yang dikasihkan Allah kepada kita. Perlu kami beritahukan untuk mengisi kuliah subuh esok pagi insyaallah akan disampaikan oleh yang terhormat Bapak Ustadz Dr. Haji Ahmad Supriyadi MSI. Baik, mari kita tutup kaji kita pada subuh pagi hari ini dengan ucapan alhamdulillahirabbil alamin wa billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma shalli ala Allahumma salli ala Muhammad. Allahumma salli alaihi wa sallim. Allahumma salli ala Muhammad. Allahumma salli alaihi wa sallim. Allahumma salli ala Muhammad. Allahumma salli alaihi wa sallim. Allahumma salli ala Muhammad. Allahumma salli alaihi wa sallim. Allahumma salli ala Muhammad. اللهم صل عليه وسلم. اللهم صل على محمد. اللهم صل عليه وسلم. اللهم صل على اللهم صل عليه وسلم. اللهم صل على محمد. اللهم صل عليه وسلم. اللهم صل على محمد. اللهم صل عليه وسلم. اللهم صل على محمد رسول الله. يا رب صل عليه وسلم حبيب الله. تقبل الله منكم ومنكم تقبل يا كريم.